Makanya saya sarankan, ada yang inbox saya nih. Memang kadang teman-teman ini juga suka usil dan idenya ini jahil-jahil. Ini kepada Ruben. Tahu Ruben ya? Ruben tahu nggak Ruben? Ruben kan punya istri. Nama istrinya Ruben siapa? Yang sebelum cerai. Sarwendah ya? Saya soalnya nggak pernah ngikut-ngikutin artis-artis Raffi Ahmad, Ruben. Saya nggak pernah ngikutin. Coba saya tanya dulu teman-teman. Betul nggak? Ruben punya istri namanya Sarwendah. Ah iya. Jadi kalau memang Ruben Onsu, bener namanya Ruben Onsu kan? Nah iya Ruben Onsu. Wahai Ruben Onsu, kamu kan mualaf. Teman-teman tolong rekam, kemudian sampaikan kepada Ruben. Ruben Onsu. Ruben Onsu, kamu mualaf. Sesuai dengan ajaran Muhammad, istrimu Sarwendah itu harus menyusui itu. Siapa laki-laki itu namanya? Siapa laki-laki yang tinggal bersama dengan Sarwendah? Siapa namanya? Teman-teman coba di kolom komentar siapa namanya? Betran. Nah, Betran. Rekam yang bagus. Kepada Ruben Onsu yang mualaf, saya Edis TV yang sangat mengerti agama Islam memberi pesan kepada Anda Ruben Onsu. Sesuai ajaran Muhammad, Anda harus menyuruh istri Anda Sarwendah menyusui Betran supaya Anda tidak cemburu lagi. Itu kata Muhammad, ada dalilnya. Jadi suruhlah istri Anda Sarwendah menyusui Betran supaya dia menjadi haram bagi Sarwendah dan Anda tidak akan cemburu lagi. Kalau Anda benar-benar mualaf, jangan Anda mualaf cuman modus saja biar dagangan Anda laku. Karena saya tahu banyak orang mualaf cuman pengen pansos dan cari panggung supaya orang muslim senang-senang dan beli daganganmu. Saya kasihan dengan orang-orang Islam. Banyak orang Islam ini botolnya setengah mati. Ada orang mualaf mereka mualaf. Dia nggak tahu yang mualaf saja. Dia nggak peduli dengan agama Islam. Contohnya siapa? Deddy Corbuzier. Iya, Deddy Corbuzier. Anda pikir Deddy Corbuzier peduli dengan agama Islam? Tanyain sama Deddy Corbuzier, sholat nggak dia? Tanyain sama dia. Coba lihat bahasa-bahasa di podcastnya. Bahasa-bahasanya Islami nggak? Saya tahu. Dulu Deddy Corbuzier itu nggak ada dulu anunya. Subscribersnya nggak ada. Ada kamu pikir subscribers dia? Nggak ada. Lalu dia punya ide cemerlang. Wah, mualaf gue ini kayaknya ini biar keren. Iya. Dia mengundang Gus Miftah. Mualafnya pengen disiarkan di beberapa stasiun televisi. Tapi stasiun televisi sudah baca gelagatnya Deddy Corbuzier. Tapi orang Islam, Corbuzier mualaf. Melejit channel dia, laku dagangannya. Kamu lihat aja dari cara dia ngomong Deddy Corbuzier. Setelah dia masuk Islam, ada nggak dia ke ustad-ustatan, dahinya kehitam-hitaman? Ada nggak? Nggak ada. Ada dia pakaiannya langsung cingkrang-cingkrang begitu kayak Arie Untung. Saya cuman prihatin dengan kalian wahai kaum muslimin. Kasihan dengan kalian yang dikerjain orang-orang yang memanfaatkan agama Islam. Lihat tuh Angelina Sondag. Apakah kalian pikir dia mualaf karena pengen mualaf? Dia mualaf karena pengen nikahin Azimah Said. Gimana sih? Saya jadi tukang bibir plus nih sekarang. Kenapa saya sekarang menjadi bibir plus? Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sekali lagi saudara, saya secara pribadi tidak mau menjudge yaitu saudara-saudara kita yang telah menjadi mualaf ini.
Tetapi yang mau saya katakan kepada kita semua, ya, bahwa ini adalah pelajaran penting bagi kita semuanya. Agar kita dalam beragama itu, ya, marilah beragama bukan karena paksaan, bukan karena untuk mencari popularitas, tetapi biarlah karena memang kita di situ iman kita bertumbuh dan di situ kita semakin diubahkan. Nah, orang tua kita tentunya pasti memberikan pengajaran itu kepada kita yang mengatakan, di mana imanmu bertumbuh, disitulah engkau, katanya. Dan ini memang harus diterapkan kepada anak-anak tersebut, ya, agar, ya, dasarnya adalah iman, dasarnya adalah kepercayaan yang membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan, yang membuat mereka semakin punya iman dan hidupnya semakin diubahkan. Nah, itu yang paling terpenting. Sehingga dasar yang kuat, yang teguh ini, ya, yang kita miliki, inilah yang menuntun kehidupan kita kepada, yaitu kehidupan yang kekal, bahkan kepada rencana-rencana kita ke depannya. Itu semuanya bermakna, itu semuanya berguna. Kan kita tahu sendiri, firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi ia kehilangan jiwanya, atau dengan kata lain, jiwanya binasa. Nah, jadi pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini, ya, semua yang ada di dunia ini, harta kita, kekayaan apapun, akan musnah, akan hilang dalam sekejap. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Allah, nah, itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan itu dimulai daripada prinsip hati kita yang benar, yang memilih ajaran, yang memilih pengajaran, sehingga itulah yang membuat kita hidupnya berubah. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan mengedukasi. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.